Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, penuh berkah. Rani sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz sehat juga ya? Alhamdulillah. Berarti Rani pejuang ya. Orang sedang banyak tidur lelap, sudah hadir di studio. Jadi perjalanan menuju studio itu adalah malam yang penuh berkah. Amin. Oke, kita sudah bersama dengan Ustadz Firdaus. Ya. Ini tema kita Ustadz terkait dengan bumi bulat Iya. terhampar di atapi langit tanpa tiang. Nah ini temanya menarik ya Ustadz. Iya. Oke, kita langsung dengarkan saja mendengar pemaparan dari Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita bumi bulat terhampar di atapi langit tanpa tiang. Ustadz Firdaus silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dari judul yang sudah disampaikan oleh Rani Zue yang menemani kita di studio untuk pendengar semua ya. Bumi terhampar ya, lalu diatapi oleh langit. Jadi tak usah bersedih ya, bumi ada yang melindungi. Nanti dilihat seperti apa bumi itu terhampar, karena ada pergulatan di diskusi yang tidak habis-habisnya. Bumi itu bulat besar bagaikan bola atau globe, atau dia bulat datar seperti piring lebar. Mungkin kita tidak bahas itu. Walaupun demikian, bumi itu adalah bulat besar, globe, tapi begitu besarnya di mana saja berada, bumi itu terasa terhampar. Isyarat ini diungkap dalam Al-Quran. Kiranya banyak ya Rani ayat-ayat yang mengangkat itu bahwa bumi ini terhampar atau dihamparkan bagaikan kasur, lalu enak beraktivitas kalau misalnya untuk istirahat, atau terhampar bagaikan permadani sehingga apa yang bisa dilakukan istirahat, beraktivitas, membaca, menulis, bahkan ruku, sujud di atas bumi yang terhampar. Nah, isyarat ini bisa dilihat yang lebih awal Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini menarik sekali, terang-terangan dikatakan bumi itu sebagai hamparan, berarti benar-benar terhampar untuk kita manusia. Karena manusia adalah hamba Allah dan khalifah di bumi. Bagi tumbuh-tumbuhan, bumi terhampar. Bagi binatang, bumi terhampar. Yang bisa membaca itu ya manusia, bahwa bumi ini terhampar untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga langit sebagai atap. Jadi dalam ayat yang sama sudah mencakup nilai judul topik yang kita angkat pagi ini. Langit sebagai atap. Terus langit
tanpa tiang ini diungkap di dalam surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31 pada ayat 10 ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Nah, kalau dilanjutkan ayat ini bicara tentang gunung dan seterusnya. Kita membatasi topiknya itu adalah masalah bumi terhampar lalu langit sebagai atap disebut tanpa tiang. Pendengar yang berbahagia, bagaimana menangkap paham bahwa bumi ini terhampar untuk kita? Ayo berdiri di halaman. Oke, sudah kita ilustrasikan begitu. Lihatlah kiri kanan, sepertinya ujung dunia ini tepi ke tepi itu seimbang. Ditandai dengan langit mengatapi kita. Lihat ke atas, langit begitu tinggi, tapi dia melengkungi kita ya. Lihat kiri kanan, muka belakang, itu langit mengatapi kita. Seimbang. Seimbang dalam penglihatan memang seperti itu. Juga dibuktikan matahari terbit di timur, nanti dia terbenam di barat, antara timur dan barat dari tempat kita berada itu juga seimbang. Sekiranya ada pula matahari dari utara ke selatan, maka utara selatan juga seimbang. Nah, walaupun demikian, cukuplah ufuk. Kalau matahari terbit di ufuk timur, lalu terbenam di ufuk barat, antara ufuk timur dan ufuk barat sebagai kaki langit ya, bertemunya kaki langit dengan tepi bumi. Kalau misalnya kita di Padang, di pinggir pantai, itu melihat bertemunya kaki langit dengan tepi laut. Pertemuan kaki langit dengan tepi laut atau tepi bumi, arah matahari terbit, itu ya disebut ufuk. Nah, ufuk kiri kanan muka belakang yang kita pandang itu berimbang. Pertemuan langit dengan bumi. Jadi sudah bisa dimaklumi apa itu bumi terhampar. Nah, kita di pagi hari berjalan di atas bumi ini. Bisa, karena bumi terhampar. Mau pakai sepeda, motor, mobil, atau di laut misalnya dengan kapal laut, jalan, ataupun di udara dari bandara mana berangkat, terus nanti mendarat di mana pula. Kenapa bisa? Karena bumi itu terhampar. Jadi karena bumi terhampar, sehingga aktivitas yang dilakukan di bumi ini bisa seperti jalan tadi ya, berolahraga, bercocok tanam, juga rukuk sujud, menari dalam acara seni, bisa. Terus bahkan ya pesta pernikahan itu bersandingnya pengantin laki-laki dan perempuan bisa dengan tenang karena bumi itu terhampar. Jadi dengan bumi terhampar kita bisa beraktivitas. Terus malam hari baru saja ya, kita kan subuh nirani ya. Tadi malam kalau kita jalan di bumi, tidak ada badan kita itu rasanya terbalik, tidak ada kaki kita ke atas. Tetap saja kaki kita ke bawah kalau kita jalan, kepala ke atas walaupun malam. Pada bumi kan berputar. Maka bumi ini terhampar dia. Selalu saja kalau kita duduk sekarang ya, kan pinggul di bawah nih, kepala kita ke atas. Nah, orang di balik kita, katakanlah bagian benua Amerika, kan di balik Indonesia. Jangan dikira orang di Amerika kalau dia jalan kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Padahal kan bumi bulat. Nah,
begitu ya memahami. Jadi tidak ada pula orang misalnya jalan lalu kakinya itu membentuk datar ya, seperti horizon, lalu kepalanya lurus tegak pula, merebah. Tidak, tetap saja tegak. Di mana saja kita menginjak bumi itu dengan tegak berdiri. Nah, jadi bagaimana itu yang memahami kalau bumi itu bulat datar, bagaimana dengan air laut? Jadi, mungkin ini ada juga bahasannya, daya tarik bumi, lalu bumi itu bagaimana dia bulat. Pembahasan itu salah satunya kalau berdiri di pinggir pantai, kapal berlabuh, namanya, berlayar ya, terus meninggalkan pelabuhannya, dermaga, terus jalan-jalan. Akhirnya kapal itu makin lama makin jauh, terus bagian bawahnya tidak tampak lagi, bagian atasnya tampak. Terus jalan juga tidak tampak lagi kapal tadi, yang tampak ya mungkin kalau mungkin dengan teropong pakai teleskop mungkin bisa tampak asap kalau ada. Terus hilang, kemana dia hilang? Nah, walaupun laut itu dia datar, tapi tetap saja dia mengikuti bulatnya bumi. Dan sekali lagi, laut di Amerika, laut di Indonesia tidak ada pula kapal terbalik berlayar. Tetap saja ya kapalnya ke atas, orang beraktivitas dalam kapal, tidak ada pula yang terbalik. Begitulah kebesaran Allah. Bumi ini sangat besar, bulatnya besar. Kita ini sangat kecil, walaupun pakai kendaraan yang sangat besar, tapi tetap saja kecil. Misalnya dalam bola bola besar, lalu ada semut kecil berjalan di bola tadi. Maka semut tadi mengatakan bola itu datar bagi dia. Kalau kita yang begini besar, telapak kaki kita dengan bola, itu terasalah bola itu bulat. Oke. Nah, lalu langit sebagai atap tanpa tiang, bagaimana pula? Ya, memang begitu kita lihat, tidak ada tiang satupun menyangga untuk amannya ke bumi. Semuanya lepas. Jadi burung terbang tidak ada yang melanggar salah satu tiang langit. Apakah burung Garuda, burung Nuri, burung dara, banyak burung-burung yang berterbangan. Tidak ada yang terganggu. Termasuk pesawat. Itu hilir mudiknya pesawat ya tidak terkirakan lagi kalau kita berada di bandara internasional. Bandara internasional kan juga berkelas ya. Misalnya kalau bandara internasional Minangkabau dengan bandara internasional di Jakarta kan jauh berbeda. Bagaimana pula di Amerika, di Arab. Nah, pesawat itu ya silih berganti, datang, pergi, terbang, mendarat. Tidak ada dia bertabrakan di bumi dan dia bisa sampai pada tujuannya. Nah, karena dia bisa berjalan di bawah bumi yang diatapi oleh bumi, terus dia tujuannya di bumi yang selalu terhampar, maka selamat. Nah, kita tidak pernah mendengar orang dia jalan di bumi ini, jalan lurus, terus bertemu dengan tepi bumi, tidak ada lagi ujungnya, kan tidak ada, selalu saja ada darat atau lautan yang dia di depannya seperti itu. Nah, ini saya kira pengantar tentang bahwa bumi itu dihamparkan atau terhampar untuk kita, tinggal lagi kita beraktivitas di bumi ini. Gunakan bumi ini yang Allah hamparkan dengan segala kebaikan, semarakkan, lestarikan lingkungan, ya buat diri ini menjadi terbaik di atas bumi yang penuh berkah ini. Jadi kita fokusnya itu ya, bumi terhampar diatapi oleh langit tanpa tiang, dikembalikan pada Rani. Baik, pendengar.